dan siap. sebelum kita belajar, bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Baik, kita absen dulu. Kelas 11 Adilah Muhammad Faizal, Agung Tegar Lokmansa, Ahmad Rizky Udayana, Hadir Pak. Aini Rahdar Dwi Maulana, Hadir. Anissa Fauzia Sukawati, Akilah Ramadhani, Ariana Zanuba Khairan Nisa, Hadir. Eva Maulana Saputra, Dapat Denda Zajuli, Dewi Sri Anjani. Pelajaran PDOK sekarang ya, kita membahas tentang ya alat reproduksi ya. Ini berkaitan juga tentang PGOK ya. Tahu PGOK? Apa? Nah itu ya, yang paling penting itu kan kesehatan ya. Nah ini bertujuan sama ya, berkaitan dengan alat reproduksi ya. Jadi pentingnya kesehatan reproduksi pada remaja ya, itu tentang bagaimana tentang kejahatan seksual ya, alat reproduksinya ya, pelecehan seksual ya. Mengetahui juga batasan-batasannya ya, yang bertujuan untuk melindungi yang tadi ya, kejahatan seksual ya. Juga menjaga cara-cara ya kesehatan bagi remaja ya. Jadi untuk alat reproduksi sangat penting ya, kaitannya hubungannya dengan olahraga ya, itu ya, ada jasmani rohaninya juga ya, segi agamanya juga kan ya, itu menjaga bagaimana kita untuk di luar menjaga kejahatan terutama ya, tentang seksual, pelecehan seksual ya, itu baik laki-laki maupun wanita ya. Nah, itu baik itu ya. Sebelum kita mulai intinya, kita ice breathing dulu ya. Oke, nanti dipimpin oleh satu laki-laki dan satu wanita ya. Udah ya, siap? Coba satu orang di sini laki-laki. Ya. Tepuk aman. Silang. Aman. Oke, baik ya, kita menuju kesehatan reproduksi remaja ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Murid jadi mampu menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran ya, batasan privasi atau body boundaries ya, resiko perilaku seksual beresiko serta dampak psikososial ya. Jadi dilihat dari psikologi sama sosialnya ya, dari pernikahan dini bagi masa depan remaja ya, jadi untuk kedepannya. Nah, murid mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dan moral untuk menghargai otoritas tubuh sendiri ya, serta menghormati batasan privasi orang lain dalam hubungan pertemanan ya. Yang berikutnya, murid mampu menampilkan keterampilan komunikasi asertif ya, atau berani menolak dengan tegas tekanan negatif ya teman sebaya ya, dan menentukan jalur pelaporan yang aman di sekolah saat terjadi bahaya pelecehan ya. Nah, ini hal-hal yang harus dijaga ya. Tidak boleh menyentuh privasi pribadi ya, pria dan wanita ya, itu ya. Ini ada video ya, animasi ya, bagaimana untuk menjaga alat
reproduksi ya kalian masing-masing ya, baik laki-laki atau wanita. Selamat pagi anak-anak. Boleh diikutin ya. Mana bagian tubuh? Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kepala urat, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Boleh berdiri silakan, coba. Yo. Yo, yo. Baik ya, kalian tadi sudah membahas ya tentang hal-hal apa saja yang dilarang ya, menjaga alat reproduksinya ya bagi wanita ya atau laki-laki ya, masing-masing harus dijaga. Oke, sebelum ini kita bagi kelompok ya, yang tadi yang sudah dijelaskan, yang tadi sudah ini bagaimana cara menjaganya, kita dicoba ya, nanti ada semacam ya mitos atau fakta ya, nanti di kertas sebelah bagi kelompok ya, per kelompoknya 6 orang ya, jadi beda-beda gender ya, laki-laki, perempuan ya. Oke, paham? Silakan bagi kelompok ya, 6 orang. Silakan kertas kembali. Baik ya, Bapak bagikan ya mitos atau faktanya. Nanti di kertas ini berkelompok ya, mana yang mitos atau fakta ya, ditulis. Baca atau bersilakan baca. Boleh-boleh Oh, sampai 9 dulu. Ya, mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Nomor 2 sama mitos atau fakta. Kita mulai ya, bagaimana jawabannya ya, fakta atau mitos ya. Untuk kelompok 1 silakan. Buat yang satu kan pernyataannya ini nggak boleh minum air dingin selama menstruasi karena darah menstruasi bakal jadi beku. Menurut kita tuh itu mitos karena yang kita tahu jalur itu kan beda. Kalau misalnya air itu maksudnya kayak ke mulut
lambung sama usus. Kalau darah kan adanya air keluarnya dari sistem reproduksi gitu. Terus ada lagi kayak suhu tubuh tuh juga langsung menyesuaikan airnya gitu. Jadi air yang masuk ke dalam tubuh kita pasti langsung menyesuaikan. Oke, baik ya, betul ya. Bagaimana kelompok lain sama? Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Pernyataannya kan di sini minum obat penghilang rasa nyeri selama haid dapat menyebabkan kemandulan. Nah, menurut kelompok kami itu jawabannya mitos. Pernyataannya semua perempuan berdarah saat pertama kali berhubungan intim, dan kalau tidak berarti sudah tidak perawan lagi. Menurut kelompok kami itu mitos. 6. Pernyataannya berhubungan seks sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Nah, menurut kelompok kami itu adalah mitos. Nomor 5, loncatan tas setelah berhubungan seks nggak akan menyebabkan kehamilan. Menurut kelompok kami mitos. Di nomor 7, tidak boleh keramas atau gunting kuku rambut pada saat menstruasi. Jawabannya Ya, baik, untuk mitos atau fakta tadi sudah selesai ya. Kita lanjut ke studi kasus ya. Studi kasus dipisah ya. Untuk laki-laki dan perempuan itu beda ya. Nanti dibagikan khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki. Ini untuk wanita. Nomor 1. Di sana ada jawaban. Ya. Sampai jam 8. Ya baiklah, ya waktunya selesai ya. Kita lanjut ya untuk memaparkan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk di wanita. Yang pertama, apakah situasi yang dialami tokoh termasuk dalam kategori pergaulan yang sehat? Mengapa? Tidak, situasi yang dialami Lina tidak termasuk dalam kategori pergaulan yang sehat karena adanya tekanan teman sebaya. Lingkungan pertemanan yang sehat harusnya saling menghormati prinsip dan kesiapan masing-masing individu. Yang kedua, apa dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan masa depan tokoh jika ia mengikuti tekanan tersebut? Dampak kesehatan fisiknya ada resiko tinggi terkena penyakit menular seksual. Lalu, masa depan tokoh jika ia mengikuti tekanan tersebut ada gangguan psikologis seperti rasa bersalah, cemas, stres, atau depresi. Lanjut, yang ketiga, rancangan satu kalimat penolakan yang paling tepat, tegas namun tidak memicu perkelahian fisik. Maaf ya teman-teman, untuk saat ini fokus utama aku adalah belajar dan mengejar cita-cita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk laki-laki silakan. Ya, untuk kelompok saya, menurut kelompok saya, jawaban nomor 1 tidak. Karena pergaulan tersebut memaksa Riko untuk melanggar batas norma, dan jika Riko tidak mau atau menolak, dia akan diancam, akan dikucilkan. Menurut saya itu pergaulan yang toksik atau kriminal. Yang kedua, jika secara fisik itu akan hancur, akan kehilangan kesuciannya atau akan terkena penyakit HIV. Jika untuk dampak masa depannya akan hancur atau hilangnya masa depan. Dan jika saya merancang kata-kata yang berunsur menolak tetapi tidak ada pemicu perkelahian fisik, saya akan bilang maaf. Saya ada keperluan keluarga yang sangat penting dan bagi saya, bagi agama saya itu sangat dilarang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Untuk studi kasus yang sudah selesai ya, kita untuk kesehatan reproduksi remaja ya. Jadi intinya ya menjaga alat reproduksi yang kita harus dijaga ya. Yang berikutnya menjaga pergaulan baik di sekolah, lingkungan masyarakat ya, dan sekitarnya ya. Memilih teman yang baik ya, itu jadi bersifat negatif ya. Kita harus memilih teman ya, ya intinya yang positif lah, yaitu
terus mengetahui hal-hal pribadi yang harus dijaga. Nah itu ya, jadi untuk pembelajaran hari ini ya, supaya ya remaja bisa menjaga kesehatan reproduksi ya, melawan kejahatan seksual ya, dan pelecehan seksual itu ya. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.